Ratusan makam kuno yang terletak di daerah Pedak Bantul ini merupakan tempat peristirahatan terakhir turunan Trah Panembahan Bodo. Sebagai seorang keturunan Prabu Brawijaya, Eyang Bodo memiliki ilmu kesaktian yang dahsyat yang juga diwariskan kepada anak cucunya. Kini kesaktian mereka semua ikut terkubur bersama jasad mereka di makam Sewu ini. Adakah kegaiban di tempat ini berasal dari dalam kubur itu? Ikuti perjalanan 2 malam dunia lain yang menegangkan di tempat ini. Di antara ratusan makam tua ini, saya mencoba menemukan dunia lain. Dunia yang membawa kita menelusuri sisi mistis melalui beberapa interaksi yang dilakukan oleh ahli metafisik. Mari kita telusuri perjalanan ini. Sopo senang. Ngopo kowe teko kene kar? Utuhku kanggo goleki dalan padang supaya awak-awak menungso padha sempurna. Jeneng sapa? Apa? Jeneng Raden Arjuna. Kowe sing ana kegandengan jeneng apa karo Panembahan Bodo? Hubunganku karo kae yaiku sanak kakek. Saiki Panembahan Bodo ana ning ndi? Ya ana ing kene. Di sebelah mana? Di sebelah mana? Apakah banyak yang tunggu di sini? Kuwi aku ora ngerti. Ananging nek iso tak tuturke ya ana ing sebelah wetan sebelah tengmu iki kiwa. Buriku di sebelah kono. Titik terang iki nggon cedak. Panembahan dan sisih lor.
kuwi mau dudu karepku. Ananging iki mau tak tuturke mergo kahanane kaya ngono. Apa saliyane makhluk halus wonten benda gaib sing wonten mriki? Oh, kuwi penemuku akeh banget. Isih mburiku kene pernah telu. Apa aja tuh? Apa wae? Oh, kuwi jenisnya waktu akeh kalung karo kewan. Anda kuwi mau kagemane sinten? Oh, kuwi mau kanggo sanak kadaku. Atene nek awakmu kepengin juga ya iku siji wae. Kang tumrap awakmu kanggo kebencian. Jadi pusaka itu nanti akan dikasihkan setelah dengan adanya kita pengambilan pusaka. Oke. Baiklah. Aku matur nuwun anggone kowe dalam teko mrene. Mas Santoso, Iya, tadi apa yang dirasakan oleh Mas Santoso tadi? jadi begini, dari rasa yang merasuk ke dalam jiwa saya ini merupakan sisi lain dari goib. Jadi yang saya rasakan memang halus sekali. Ya, jadi seumpama memang ini tentu sebagai raga kasat mata saya dan ini sebagai pusat masuknya si makhluk goib tadi. Jadi yang masuk ini tadi tertentu. Jadi kemungkinan saya pribadi tidak tahu, tapi yang jelas itu dari sisi goib. Seperti tadi Raden Harjono menjanjikan suatu benda ya. Iya, Itu bisa diambil atau tidak? bisa, Bisa. bisa. Oke. Selain makhluk halus, di tempat ini juga ada benda pusaka yang mungkin akan kita saksikan bagaimana bentuk nyatanya setelah ini. Ayo, masih kita ambil. Ini benda apa nih Mas Santoso? Ini namanya berwujud tombak ya, tapi bentuknya seperti mirip keris. Dan ini merupakan sebagai tanggapan utama benteng, dalam artian sebagai isi yang berada di bumi dan bisa digunakan seutuhnya di dunia ini. Untuk apa fungsinya? Ya, ini sebagaimana mestinya. Ini terlihat sesuatu yang
tertuliskan secara gaib. Dan disinilah merupakan acara ritual yang telah tersebut dilakukan tadi. Dan disinilah merupakan kata kuncinya untuk benteng rumah. Dan dalam artian sebagai bahan utama untuk membentengi agar rumah terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh, jadi fungsinya itu nanti buat menjaga rumah. Iya. Dari hal-hal gaib yang lain mungkin ya. Iya. Oh, tadi ini pakai minyak apa nih? Kenapa mesti harus diolesi minyak ini? Ya di sini karena benda yang masuk dalam gaib dan terletak di dalam bumi ini tidak kelihatan, nampak nyata semacam ini, memang umpama yang harus kita lakukan secara demikian harus dioles dengan sejenis minyak. Lalu benda ini sendiri sebetulnya punya siapa nih? Ya kalau tidak salah yang si empunya tadi yang masuk ke sini, yang namanya Raden Arjuna. Ya. Sebenarnya benda ini ada isinya? Ada. Ini jenis kekuatan gaib ya, kalau dirasakan ada suatu getaran. Getaran yang menyebutkan bahwa ini mempunyai isi tertentu. Jadi nanti bisa dibawa nih? Bisa. Oke, baik, makasih. Pemirsa, tempat ini memiliki nilai mistis yang besar, dan hal itu sudah dibuktikan melalui komunikasi dan penarikan benda pusaka. Dan kami akan terus menelusuri tempat ini sampai ada pembuktian lebih lanjut. Mas Subi, selain komunikasi dan penarikan benda pusaka, kira-kira pembuktian apa lagi yang bisa dilakukan? Kita nanti akan menggambar dengan apa makhluk halus yang ada di titik-titik. Oh, kita akan deteksi ya, di mana-mana. Ya. Lalu nanti digambar, Ya, digambar. bentuknya seperti apa. Seperti apa? Jadi mulai. Mana Mas Subi? Jadi. Di sini ada apa nih Mas Subi? Ada makhluk jin yang ditunggu di sini. Bentuknya berupa apa dia? Di badannya agak besar, kepalanya besar, ada culanya, dan perutnya ada besarnya 2 itu, dan matanya 3. Seperti dia siapa tuh tadi? Jin itu? Jin itu hanya yang menunggu di sini aja. Oh, bukan salah satu dari yang ada di sini, yang dikubur di sini. Yang dikubur. Yang mana yang hanya dia aja sendiri, tidak ada yang lain? Ada juga banyak, tapi kan hanya kecil-kecil. Yang kecil-kecil berupa apa tadi? Ya makhluk halus yang kecil, kayak kalau orang bilang tuyul. Kalau yang tadi yang di sini jin yang tadi pusatnya di mana? Di tempatnya? Di pohon sana. Bisa kita ke tempat lain. Oke, silakan. Ada tanduk, mata ini bentuknya seperti 3 gitu ya, letaknya berada di hidung. Dan mulutnya ini cuma sebatas seperti garis, dan ini ada sedikit goresan ya. Ini saya sekarang ada dalam gambar yang telah Ini udah selesai nih? ya semacam ini lah kira-kira. Yang tadi di situ itu? Iya. Yang tinggalnya di pohon sana Ya, tadi? pohon. Iya. Lalu di mana lagi ada? Pohon sana sama siapa? Bisa ke situ? Bisa.
Di mana di sini? Iya, sini. Dan membelit ini ular. Ular naga tadi. Kira-kira ular naga itu jelmaan siapa atau bagaimana? Karena itu ular benar-benar. Ya, betul-betul ular tadi sebetulnya itu pusaka yang sekarang menampakkan wujudnya berupa naga. Lalu Jin tadi yang Mas Ubi bilang tempatnya di sini, Iya, yang ditinggali juga oleh tadi naga tadi. iya. Lalu Jin yang tadi udah pindah ke sini sekarang. Ya di samping. Di mana di sini? Iya. Ada dia sekarang. Kira-kira gambarnya seperti apa ularnya? Seket yang ada dalam gambar yang telah tampak gitu. Di sini berbentuk ular yang besar dan ini memakai mahkota gitu. Posisi dia memang menggelit tapi kita mengambil gambarnya langsung dalam sket yang nyata semacam ini. Inilah kira-kira bentuk wujud ular yang ada di pohon yang terletak di depan ini. Kira-kira ular ini siapa nih? Dia pakai mahkota gitu. Ya, karena dia ini berbentuk seperti pusaka. Jadi kalau setelah ini dia goib, setelah dibentuk dan diwujudkan kembali dalam artian secara dunia yang nyata, dia akan tampak seperti keris. Dan bentuk wujudnya adalah dia benda pusaka. Benda pusaka yang menjelma menjadi keris dan dalam artian dia terus bisa dipegang selama hidup itu. Mahkota ini maksudnya apa? Ya ini pemegang utama ya, dalam artian tingkat si pusaka tadi memang mempunyai kekuatan. Disinilah letak kekuatan yang ada dalam gambar. Oke. Mas Ubi, kira-kira di mana lagi ada tempat yang memiliki kekuatan gaib yang dahsyat? Di pohon yang satunya lagi. Pohon sana. Bisa kita ke sana Mas Ubi? Sini ada apa di sini? Di sini tadi semua yang ada di sini kumpulnya di pohon ini. Jadi sini jalur utama untuk menuju dunia lain. Oh ini. Kira-kira ada siapa di sini? Sangat banyak. Kemungkinan yang akan mengganggu itu kemudian ya berwujud jin yang besar yang akan mengganggu itu sinyal. Mas An, ini gambar yang ada di sini tadi. Iya. Ini apa nih? Bisa dijelaskan apa? Ini merupakan jin, tapi jenisnya perempuan nih ya. Dia mempunyai fisik yang kira-kira kalau seperti manusia ini agak gemuk, tapi yang jelas di sini merupakan asap yang keluar dari isi sudut pohon gitu. Ya beginilah bentuk dari wujud yang sisi goibnya, diperjelas lewat sketsa yang tampak dalam gambar ini. Kalau mukanya sendiri bentuknya seperti apa? Ya ini bentuknya rusak-rusak, makanya ini cuma berbentuk garis, mata ini cuma berlubang gitu aja ya. Ya, cuma berlubang dan dia bentuknya semacam inilah, jadi tidak ada kelopak mata ataupun yang lainnya, cuma putih. Kalau ini dua ini? Ya ini sejenis seperti tuyul itu ya. Tapi dia tuyul ini memang membentuk dari sisi jenis yang bentuknya tidak semestinya. Jadi sepertinya ini belum sempurna, dalam artian belum ya masih liar lah kira-kira gitu. Ini akan mengganggu nanti ceritanya. Iya. Dan ini juga mungkin. Iya. Oke. Pemirsa, malam pertama di tempat ini akan kita akhiri dengan menguji nyali seseorang untuk ditinggal di sini semalaman. Anda berani? Nggak berani aja. Takut aja ya? Berani. Nggak berani. Takut. Berani. Pemirsa, di malam uji nyali kita yang pertama sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kali ini. Untuk itu mari kita berkenal dengan peserta kita. Nama
di dunia lain? Selamat datang, Mbak. Mbak Kiki, apa yang memotivasi Mbak Kiki untuk ikut uji nyali ini? Iya, cukup penasaran aja gitu. Kenapa orang lain bisa, aku nggak bisa. Gitu. Lalu, apakah Mbak Kiki sebelumnya pernah punya pengalaman dengan hal-hal yang gaib? Seperti pernah bertemu dengan jin atau? Insya Allah kalau bertemu belum pernah deh. Tapi Iya, kalau pernah. sekedar just mendengar gitu dia udah pernah. Pernah ya. Dan sekarang mau membuktikan di sini. Mudah-mudahan. Oke. Mas Yupi, bisa tolong dijelaskan kepada peserta kita nih, lokasi kita ini seperti apa? Ada siapa aja di sini penunggunya? Jadi dari gambar yang tadi yang di sana dan di sana nanti akan ke sini. Yang kita deteksi tadi ya. Ya, akan ke sini dan juga yang ditunggu di sini juga akan muncul di sini. Itu artinya nanti akan datang ke sini semua. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi pada peserta kita nanti? Apakah dia akan mengganggu peserta atau gimana? Nanti akan mengganggu. Gimana Pak? Bisa tolong diperlihatkan gambarnya kepada peserta kita kira-kira wujudnya? Gambar yang ada di dalam sketsa berbentuk jin, ini jin perempuan ya, dan ini suatu makhluk yang kecil ya, anak-anak kecil, dan ini tidak dua tapi yang lain masih banyak gitu. Lalu yang lain lagi? Lain-lain mungkin masih ada lagi sejenis ular naga, tapi sketsanya semacam inilah kira-kira, dan bersisik, dan ini memakai mahkota Gitu. ya. Ada lagi? Ada lagi yang sejenis jin tapi seperti bocah gitu ya. Jadi bentuk sketsanya semacam inilah kira-kira yang menjadi gambar. Gimana Mbak Kiki? Masih ingin melanjutkan? Coba. Coba aja ya. Oke? Oke. Ya. Kalau kita, saya akan jelaskan peraturannya. Jadi nanti di sana ada kamera. Iya. Di sana dan juga di sana. Ini akan merekam segala kegiatan dalam bentuk gambar Mbak Kiki di sini. Nanti kita akan memonitor kegiatan apa Mbak Kiki di sini. Dan juga ada mikrofon yang akan merekam suara. Nanti apabila di tengah jalan Mbak Kiki menyerah, mengambil ke kamera dan berteriak. Nanti kita akan menghampiri Mbak Kiki. Ya, nanti Mbak Kiki ditinggal di sini sendiri. Dan arealnya Mbak Ili tidak boleh melewati ini garis yang ini. Ya, jadi hanya di sini saja, di sini. Duduk boleh. Duduk. Tidak boleh melebihi itu. Kotaknya. Ya, karena bila melebihi kita tidak bisa memantau dengan kamera. Dan kita tidak akan bertanggung jawab kalau misalnya Mbak Kiki tidak terlihat di kamera monitor kita. Jadi nanti Mbak Kiki tidak boleh tidur di sini. Gimana? Iya. Dicoba dulu. Coba ya. Dan nanti apabila batas waktunya telah selesai akan kita jemput. Iya. Oke? Oke. Yakin ya? Insya Allah. Bisa. Oke, silakan Mbak. Udah. Mas. Mas, udah Mas. Jadi Mbak Kiki melambaikan tangan menyerah ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Kiki menyerah? Ada sisan ular gitu di sini deket banget tuh. Dan Mbak Kiki tidak sempat melihat. Nggak sanggup. Nggak sanggup, belakang kiri tuh dingin banget. Di Belakang kiri mana? tuh dingin banget. Pas belakang sini kayaknya pas dikerandain deh. Jadi agak goyang ya tadi.
Heeh. Lo ada apa lagi yang Mbak Kiki lihat? Desisan terus itu kayak melayang-layang gitu. Kayak rambutnya tuh panjang deh kalau nggak salah kita tuh langsung merem, nggak sanggup lagi buat ngeliatnya. Loh. Cupi, bisa tolong Mas Cupi jelaskan sepertinya apa yang mengganggu peserta kita nih? Yang dari pemuka awal tadi saya jelaskan yang di sana kan datang ke sini semua, tapi power yang paling tinggi nanti di sini tadi penampakannya. Iya, dari atas kayak anginnya tuh dari atas. Dari atas tuh ingin menggoda gitu. Jadi memang dari sini saya ingin ketemu sebetulnya. Jadi kalau dia tadi bisa berhasil, kemungkinan ada sesuatu yang bisa diterima oleh Mbak Kiki ini. ya. Kalau yang melayang tadi di sini apa Itu hanya yang tadi itu yang perempuan, wujud perempuan sama yang di sana. Itu sebetulnya belum mendekat, hanya baru berputar dulu. Kalau yang ini yang tadi keranda sepertinya bergoyang tuh. Biasanya tuh kalau keranda itu kalau dipindah tempatnya, bukan asalnya itu mesti bergerak. Begitu. Ya. Jadi Karena memang dia ingin kembali. sekarang dengan adanya Mbak Kiki ketut nyali ini, First dengan time banget. pengalaman yang tadi Mbak Kiki lihat dan Mbak Kiki dengarkan, itu apa pendapat dari Mbak Kiki mengenai dunia lain? Dunia kayak gitu emang benar-benar nggak bisa dibohongin, itu emang ada. Oke. Pemirsa, demikian tadi akhir dari uji nyali kita di malam yang pertama, dan peserta kita dinyatakan gagal. Malam kedua di tempat ini telah tiba, dan masih dengan bantuan Mas Subi, kami akan mencoba mengadakan uji nyali yang kedua. Namun sebelum itu, seorang pelukis gaib akan melukis makhluk halus seperti apa yang ada di lokasi uji nyali kita sekarang. Mas Santoso, Mas Santo melukis makhluk apa nih? Ini sejenis genderuwo. Jadi ini posisinya dia belum tampak dengan sekaligus utuh gitu. Jadi masih keadaan samar-samar. Di posisi dia kan seperti rambut yang terlihat semacam ini, terlihat nyata gitu. Tapi wajah yang tampak itu masih bangsiur, dalam artian seperti mata, hidung, dan juga tubuhnya ini agak berbeda dengan layaknya manusia, karena ini makhluk gaib. Mas Subi, apakah genderuwo itu ada sekarang di sini? Masih ada. Masih ada? Ya. Letaknya di mana? Sini. Di sini. Di mana? Di sisi? Ya sini ya, enggak. Ini. Oh, di sini. Ah, Masih dekat sini ya? ya. Lalu ada apa lagi maksudnya? Saya tangkap selama penampakan tadi semacam seperti gambar binatang ya. Ini wujudnya macam seperti ya gambar semacam ini, bentuknya memang nggak karuan karena ini seperti luka gitu ya. Ini kalau Dia kita nggak jelas bentuknya. Iya, Dia nggak seperti manusia bukan gitu, seperti Iya. binatang pun juga. Iya. tapi lebih Tapi ada rambutnya ya, miripnya, ini ya. lebih miripnya seperti binatang gitu. Iya. Jadi seperti celeng atau yang lainnya, yang sebenarnya bentuk seperti semacam inilah kira-kira. Jadi ini termasuk gambar yang istilahnya dia sewaktu belum jadi semacam ini luka berada di tubuh, di membentuknya seperti goresan-goresan, seperti bucak darah gitu. Jadi semacam inilah kira-kira mata semacam ini meneteskan seperti ada sesuatu ya dari air mata si makhluk gaib tadi. Jadi seperti seolah sedih gitu ya, dalam artian tampak gambar semacam ini. Makhluk ini ada di mana sekarang? Di sana. Di mana? Di dekat rumah itu. Rumah itu. Ah, Ada di situ sekarang. Ada di sebelah ini merupakan jenis bentuk kepala ya. Bentuk kepala ini memang mempunyai mata yang tidak beraturan, dan di sini mulut terlihat terbuka, mempunyai Taring. taring semacam inilah kira-kira. Jadi dia mempunyai sifat yang lain daripada gambar yang tadi. Sekarang siapakah yang berani untuk beruji nyali di sini dan mungkin akan
bertemu dengan sosok menyeramkan yang ada seperti di gambar ini. Iya, Ali. Berani, Mas. Berani. Belum berani. Berani, berani. Pemirsa, di malam kedua uji nyali ini, kami sudah menemukan seorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali di hari yang kedua. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan peserta kita yang kedua ini. Ya. Selamat datang di dunia lain. Ya, Siapa namanya? Muhammad Eko Satrio. Dipanggilnya apa? Ya. Yaya. Iya. Oke. Yaya, apa yang membuat Yaya untuk berniat ikut uji nyali? Ya, saya cuma penasaran aja. Di samping itu juga keyakinan saya cuma yang buat apa ya namanya, yang ada yang nakutin apa itu ya coba terserah pada Allah gitu aja. Mas, gimana? Tolong bisa diceritakan kepada peserta uji nyali kita. Dia belum mengetahui tentang lokasi ini. Ada apa di sini? Bagaimana? Karena ada makhluk halus yang baru saja datang dari sini ada masuk apa? Bentuknya seperti apa, Mas? Kalau yang di sini hanya kepala saja, sampingnya panjang. Kalau di sana kayak apa? Wujud binatang, tapi dia luka di perutnya, jadi kayak keluar gitu. Sama yang di sini. Itu binatang ya? Iya. Sama yang di sana ini ada perempuan yang sedang tidur. Oh gitu. Gimana, Mas? Ya, insya Allah berani. Yakin ya? Yakin. Oke. Kalau kita akan saya jelaskan peraturannya. Di sana ada kamera, di sana juga, dan juga di sana. Yang akan merekam segala kegiatan Mas Yaya di sini. Juga ada mikrofon yang akan merekam suara. Jadi nanti apabila Mas Yaya berhenti di tengah jalan, dia tinggal melambai ke arah kamera. Ya. Dan berteriak. Nanti kru dari dunia lain akan menghampiri Mas Yaya di sini. Nanti Mas Yaya di sini tinggal sendiri. Ya, dengan keadaan nanti gelap. Lampu akan dimatikan, kita menggunakan inframerah. Jadi Mas Yaya nanti apabila lampu gelap, melambainya ke arah kamera yang itu dan yang di sana. Ya, dan tidak boleh melewati batas-batas ini. Mas Yaya nanti duduk sini sendiri. Dan juga Mas Yaya tidak boleh tidur. Jadi harus tetap sadar agar nanti bisa menceritakan kepada kita apa yang terjadi di sini. Dan apabila batas waktu yang telah ditentukan telah tiba, nanti Mas Yaya akan kita jemput. Sudah siap? Siap. Oke, bisa kita mulai? Ya, silakan Mas. Ya. Bismillah.
Mas, nyerah mas. 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 Jadi Mas Yaya menyerah ya, namanya tantangan dan berteriak. Kenapa Mas Yaya menyerah? Udah kayak mau kerasukan loh. Awalnya dari sana dulu, dari itu loh, yang di rumah itu loh mas. Hebat, aku liatin lah di sini. Habis itu hilang. Seperti apa tuh bentuknya? Kalau di sana putih, lamben putih. Habis ini lari sini, habis itu hitam-hitam. Hitam-hitam di situ. Kayak apa tuh? Kayak orang pakai apa? Kerudung gitu loh. Kalau yang di sana, kalau yang ini pakai orang kayak pakai sarung tapi ngerunduk gitu. Jalan mau ke sini udah saya terus sendiri. Mau dirasukin tuh rasa mau dirasukin tuh kepala udah senut-senut, gak kesemutan gitu loh. Udah sampai sini sudah 2 kali 3 kalian tadi. Terus dari sini juga orang mau jalan sini tapi dilihatin udah nggak ada. Bentuknya seperti apa sih? Iya, kalau yang sini enggak kelihatan wujudnya, tapi cuma apa itu kayak ada sarung hitam tuh loh mas jalan sini. Terus kalau yang dari atas tuh enggak ada apa-apa, tapi cuma kayak ada orang turun. Lalu ada kayak semacam suara gitu? Suara enggak ada, cuma dari sana tuh ting. Jadi Mas Yaya sempat melampaui trik yang pertama ya? Yang pertama tadi ya itu udah nggak kuat lagi dulu, takut kalau jatuh lagi dulu mas. Sudah bisa tolong dijelaskan apa yang terjadi pada peserta yang kedua ini? Jadi dari makhluk itu kan sebetulnya sudah lama mau mendekat, karena dia mengatakan perlawanan, jadi dia ikut menyerang. Jadi dia agak pusing itu karena dia melawan, karena dia juga mempunyai kekuatan, akhirnya tidak ingin mau masuk. Kalian tadi ada diganggu di ini apa ya, sebelah sana? Dari itu. Jadi kan ini kan memutar terus kan, karena apa kekuatan dia pikirnya itu, jadi tidak mau mendekat, jadi dia putar terus berusaha untuk masuk. Tapi kok nggak ngeliatin wujudnya itu ya mas? Misalnya masnya mengadakan perlawanan kan, jadi dia hanya sekedar menggoda aja. Makasih mas. Saya Ya. Nggak apa-apa, tapi Nggak Mas Yaya apa-apa. tetap Mas Yaya bernyali besar karena sudah ikut uji nyali ini dan berani mencoba gitu ya. Oke, ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua. Seperti halnya pertama, uji nyali kita dinyatakan gagal dan di hari kedua juga dinyatakan gagal. Ya, Pak. Yuk Mas Yaya. Makhluk halus itu mempunyai wujud tersendiri, di mana wujud itu sebagai makhluk halus menurut hemat saya dia bisa menampakkan menampakkan diri sebagaimana wujudnya, bisa juga dia menampakkan diri dalam bentuk yang lain yang dia mau. Oleh sebab itu saya cenderung untuk berpendapat bahwa apa yang dilihat oleh seseorang itu bukanlah halusinasi. Seseorang itu berbakat, dikaruniai oleh Allah anugerah untuk dapat melihat makhluk gaib, makhluk dari dunia lain secara kasat mata. Dunia lain tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terlihat ataupun tidak, kita harus percaya bahwa dunia tersebut termasuk makhluk gaib yang ada di dalamnya memang ada. Itulah kebesaran Tuhan, menciptakan dua kehidupan dalam satu alam. Saya Hari Panca akan selalu bersama Anda pada perjalanan dunia lain.